Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di channel saya, dimana channel ini dibuat karena ada tugas kuliah, dan ini merupakan konten review pertama saya di YouTube semenjak saya punya YouTube mulai dari tahun 2017 sampai 2020. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada ketidaksesuaian dengan review buku yang saya akan review kali ini. Mohon maaf dengan demikian karena ini adalah konten pertama saya. Jadi yang saya akan bawakan ini adalah buku tentang perjalanan seseorang agen Muslim. Jadi di sini saya membawa tentang review buku di mana judulnya adalah 90 Cahaya Langit, 99 Cahaya di Langit Eropa, Perjalanan Menapak Jejak Islam di Eropa. Kita mulai dari identitas bukunya terlebih dahulu biar kita mengetahui tentang buku tersebut. Penulis Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Jadi penulis dari buku tersebut adalah seorang wanita hebat dari bumi pertiwi yang menginjakkan jejak kakinya di Eropa. Beliau ada di Eropa bersama suaminya menempuh pendidikan, dan seorang istri yang hebat bersama Hanum Salsabila ini juga mengikuti seorang suami mendampinginya. Selain kegiatan mereka yang menempuh pendidikan, Hanum Salsabila Rais menemukan jejak Islam di Eropa, tentang bagaimana dia mengetahui sejarah Islam yang sangat modern pada waktu Islam ekspansi kepada Eropa. Kita lanjut kepada penerbitnya. Di penerbit ini adalah Gramedia Pustaka Utama. Jadi kita tidak asing dengan nama tersebut, di mana Gramedia adalah pusat buku novel maupun novel ataupun buku-buku yang lain yang berhubungan dengan ilmiah. Dan tahun terbitnya pertama kali itu adalah 2011, cetakan pertama. Kemudian cetakan kelimanya Desember pada tahun 2011. Jadi selama 1 tahun itu mereka cetak selama 1 tahun, mulai dari cetakan pertama sampai cetakan kelima. Tebal halaman buku tersebut tidak cukup tebal dan tidak cukup tipis, sedang-sedang, yaitu sebesar atau sebanyak 420 halaman. Genre, kalau kita mendengarkan kata genre itu pasti perfilman, tapi juga ada di novel. Genre pada novel tersebut ini adalah novel Islami atau memuat perjalanan yang non-fiksi. Baik, kita mulai kepada pendahuluan. Pertama itu pendahuluan. Oke. Jadi 99 Cahaya di Langit Eropa ini adalah sebuah mahakarya yang memadukan memuat perjalanan refleksi spiritual dan penerusan sejarah peradaban Islam Eropa, yang ditulis oleh pasangan suami istri Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Buku ini lahir dari pengalaman yang keduanya selama 3 tahun menetap di Austria. Sejak diterbitkan pertama kali pada 2011 oleh Gramedia Pustaka Utama, buku ini langsung menjadi bestseller dan mendapat sambutan luar biasa dari pembaca Indonesia. Hanum Salsabila Rais adalah seorang penulis putri dari tokoh nasional. Siapa yang tidak kenal dengan Amir? Ya, beliau adalah ayahanda dari Hanum Salsabila Rais, yang dimana juga merupakan alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, seorang suami yang bernama Rangga Almahendra adalah suaminya, seorang akademisi yang meraih gelar doktoral di Austria, yang dimana saya sudah dijelaskan di awal video tadi bahwa si suaminya ini, Mahendra, ini sedang menempuh di
Austria Eropa untuk doktornya. Tuh. Nah, jadi tidak dipungkiri kalau seorang istrinya itu ikut suaminya yang sedang menempuh pendidikan di sana. Dari kesempatan seperti itulah keduanya menemukan inspirasi untuk menjelajahi jejak peradaban Islam yang tersembunyi di balik megahnya benua Eropa dan menuangkan ke dalam buku yang menggugah ini. Nah, kita lanjut kepada sinopsis dari buku ini. Jadi sinopsis pada buku ini sangat layak kita atau sangat menarik untuk dibahas. Jadi awalnya si Hanum ini, agen Muslim dari Indonesia ini, ketika pada waktu di Eropa sana, beliau bertemu dengan yang namanya Fatma Pasha, di mana Fatma Pasha adalah seorang imigran dari Turki yang kemudian juga ada bersamanya. Beliau menggunakan seperti biasanya seorang hijab, seorang muslimah itu menggunakan hijab. Sedangkan yang Hanum ini tidak memakai hijab seperti itu. Karena mengapa? Karena itu adalah kalau di Eropa, kalau kita menggunakan hijab ini akan mendapatkan kriminalisasi. Mengapa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa Islam di sana dianggap teroris, dan sekalipun kita kita tahu tentang agama kita itu Islam, maka orang di sana atau orang-orang Eropa ini sensitif. Begitu. Jadi soal agama di Eropa itu sangat menjadi privasi. Ketika kita bertanya di Eropa sana, apa agamamu, maka mereka tidak akan menjawabnya. Nah, perjalanan Hanum ini dimulai dari ketika di gereja beliau bertemu dengan kurator yang dimana adalah seorang cewek juga, dan kita akan terkejut dengan adanya kurator tersebut, karena ketika Hanum itu melihat lukisan yang kita pasti tahu saat ini yang viral ataupun sebelumnya, itu adalah lukisan Mona Lisa, di mana lukisan Mona Lisa ini adalah lukisan Bunda Maria. Kalau kita tarik kepada agama Kristen Nasrani, itu adalah Bunda Maria. Kalau kita tarik kepada agama kita Islam, ini adalah ibunda atau istri dari Nabi Isa, yaitu Siti Maryam. Beliau kaget karena ketika yang melihat detail dari foto tersebut, lukisan tersebut, terdapat sebuah kalimat tauhid di ujung hijabnya. Nah, dari kurator tersebut ada penjelasan tentang hal tersebut, dan ketika diajak ke rumahnya, kurator tersebut mempersilahkan si Hanum duduk, dan begitu kagetnya si Hanum ketika melihat kurator tersebut menggunakan rambut palsu. Kenapa? Karena aslinya beliau adalah seorang muslimah yang menggunakan hijab, dan beliau menggunakan kembali rambut palsu. Mengapa? Ya, karena dijelaskan tadi, kalau kita tidak menggunakan hijab di sana, maka akan terkena diskriminasi dari sana. Dan tidak dipungkiri lagi juga di Eropa sana, kebanyakan mayoritas agama di sana itu bukan Kristen, tetapi adalah bukan Katolik juga, yaitu non agama, yaitu ateis. Mengapa? Karena jejak Islam di sana sangat kental. Kita kembali lagi pada pembahasan Hanum tadi, dijelaskan bahwa lukisan tersebut itu adalah Siti Maryam. Makanya terdapat, tidak berhenti di situ, Hanum melanjutkan perjalanannya kepada negara Spanyol. Beliau menuju ke katedral yang ada di sana, yang ada di sebuah kota yang namanya Cordoba.
di mana di sana ada sebuah katedral yang juga sekaligus moskow. Moskow adalah sebuah masjid pada zaman terdahulu, di mana ekspansi ketika Muslim yang ada di Eropa itu membangun sebuah masjid ala-ala Eropa, dan kemudian setelah perang salib itu mereka mengakuisisi masjid tersebut dan dia alih fungsi menjadi katedral. Di sana Hanum ketika masuk ke area masjid tersebut sangat terkagum-kagum. Mengapa? Karena arsitekturnya yang ala-ala Muslim dan juga campuran ala-ala Eropa. Tidak sampai di situ, ketika Hanum ada lafaz Allah atau ada tulisan Allah dan Muhammad, beliau langsung sujud syukur. Beliau langsung sujud dan nangis terseduh-seduh. Tapi dicegah oleh keamanan atau security yang ada di katedral tersebut, sehingga tidak boleh bersujud di sana. Katedral tersebut memang diperbolehkan diakses untuk umum karena memang sebelumnya sebuah masjid, jadi orang Islam pun boleh asalkan tidak melakukan ibadah di sana. Dan sujud itu merupakan ibadah menurut mereka. Jadi Hanum itu dicegah oleh mereka. Dan banyak hal tersebut terjadi ketika seorang muslimah ingin beribadah di katedral tersebut. Hasilnya beliau ada di balik jeruji besi atau di penjara. Nah, perjalanan seorang agen muslim tersebut yang bernama Hanum itu berlanjut kepada ketika beliau duduk pada hari Jumat di sebuah kafe. Beliau mendengarkan musik background kafe ketika kita kafe kan itu biasanya ada musik-musik gitu. Beliau mendengarkan musik background, musik santai tersebut seperti ada khas-khasnya ala Timur Tengah, yaitu ada gitar-gitar Timur Tengah seperti marawis tersebut. Beliau sangat terseduh karena mengapa? Karena sampai musik saya itu masuk ke Eropa. Dan tidak sampai di situ, seorang agen muslim ini kemudian menuju ke perpustakaan. Nah, di sana beliau menemukan sebuah patung setengah badan, yaitu patung tokoh Islami penemuan Islam, di mana diantaranya adalah Al-Khawarizmi. Kenapa? Karena mereka itu aslinya sadar bahwa Islam telah merubah peradaban mereka yang sebelumnya itu adalah peradaban yang sangat buruk di Eropa, di mana sebuah anak kecil dibunuh, diubah oleh ekspansi pada zaman kejayaan Islam, diubah menjadi zaman yang maju, di mana peraturan membunuh anak kecil yang perempuan itu tidak diperbolehkan lagi. Di sana bangsa-bangsa Eropa menghargai itu dan menjadikan monumen patung di setiap perpustakaan. Tapi sayangnya Islam di sana dicap sebagai teroris. Jadi ini bukan sebuah kesalahan agama, tetapi ini adalah sebuah kesalahan usernya atau sebuah kesalahan umatnya dalam membrandingkan agamanya. Jadi kita ketahui bahwa Islam branding di Barat itu sangat-sangat jelek, di mana Islam sangat dianggap teroris ketika ada orang yang menggunakan hijab ataupun kopiah ataupun jubah. Tuh. Beda lagi dengan agama umat Kristen. Para umatnya kompak untuk
membrandingkan agamanya. Di setiap film Fast Furious ataupun film Hollywood, setiap pemeran atau pemeran utama itu menggunakan salib. Salib ini menjadi branding utama dalam membrandingkan agama Kristen di sana. Dan nyampe ke kita bahwa tidak dipungkiri preman-preman itu ingin menggunakan kalung salib. Itulah branding yang digunakan oleh agama Kristen di sana. Sedangkan kita pasrah kepada Tuhan begitu saja, itu tidak bisa. Kita harus berubah seperti seorang penulis buku ini, di mana agen Muslim ini membrandingkan agamanya melalui sejarah Hanum Salsabila Rais. Demikian review jurnal pada kali ini. Menurut saya buku tersebut sangat relevan untuk dibaca bagi kaum sejarawan. Itu mungkin itu saja review buku pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di para hati penonton, dan juga mohon maaf atas ketidaklancaran kecakapan saya ketika mereview buku ini.